jumpa lagi bersama Kak Ian dari Quantum Research. Belajar matematika mudah sehingga menyenangkan, logis sehingga bisa dirasakan kebenarannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan. Ya, sistem persamaan itu apa sih? Ya, simpelnya gini deh, kita punya tujuan atau tujuan dari sistem persamaan itu adalah kita ingin mencari nilai X, Y. Oh, berarti titik koordinat, Kak. Ya, betul. Yang memenuhi sistem persamaan. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat, ini kayak pernah deh, Kak, materinya. Ya, betul. Waktu kalian SMP kelas 8, ya. Artinya buat kamu yang nonton video ini juga masih SMP kelas 8 nih, bisa nih belajar ini, betul ya? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai X, yang memenuhi? Nah, itu ada metode yang paling favorit yang biasa dipakai, yaitu namanya elim-susi. Waduh, elim-susi apa tuh, Kak? Sebenarnya elim-susi ini perpaduan dua metode. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan. Nah, menghilangkan. Lalu yang susinya itu maksudnya substitusi, yaitu mengganti, ya, mengganti. Nah, biar nggak gagal paham nih, langsung aja kakak contohin di soal ya. Misalkan ada soal begini, 3X ditambah 2Y sama dengan 7. Lalu ada X tambah Y sama dengan 3. Nah, ini yang dibilang sistem persamaan. Jadi dia minimal ada 2 persamaan. Ya, sehingga logikanya gini, kalau ada contoh lah, kakak bacakan kalimat yang bawah nih. X tambah Y sama dengan 3. Maka kita kan berpikir bisa X-nya 1, Y-nya 2, bisa X-nya 0, Y-nya 3, ya. Artinya ada banyak sekali kemungkinan. Nah, oleh karena itu ada persamaan satu lagi, ya. Sehingga cara pengerjaannya paling enak pakai elim-susi. Nah, ingat, elim-susi itu eliminasi, menghilangkan, substitusi, mengganti. Eliminasi, menghilangkan berarti salah satu variabel harus kita hilangkan. Di sini kan ada variabel X, ada variabel Y, ya. Mau hilangin yang mana? Bebas. Nah, ceritanya kita mau hilangin si Y-nya. Nah, sementara kalau kita mau hilangin Y dengan cara dikurangi, di atas kan ada 2 Y-nya, di bawah 1, berarti belum imbang ya. Maka kita bikin imbang. Yang atas, yang bawah kita kali 2. Kalau yang atas kali 1 aja biar nggak berubah. Maka sistem persamaannya berubah. Kalau yang dikali 1 tinggal nyalin aja ya. 3X tambah 2Y sama dengan 7. Lalu yang bawah jadinya 2X karena dikali 2 ditambah 2Y sama dengan 6. Udah tinggal kita kurangin. Nah, berarti 2Y kurang 2Y habis, betul ya? Terus 3X kurang 2X jadinya X. Sementara 7 kurang 6, 1. Maka kita dapatlah X-nya sama dengan 1. Lalu kalau udah dapat X-nya gimana, Kak? Nah, ini saatnya kita susi-susi. Kita substitusi X sama dengan 1 itu ke persamaan yang manapun. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Nah, yang paling gampang kan yang bawah ya, karena dia angkanya kecil. Berarti kita masukkan X sama dengan 1 ke X tambah Y sama dengan 3. Berarti 1 tambah Y sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Maka kesimpulannya, solusi atau nilai X, Y atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah yaitu 1,2. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa jawaban kita benar? Gampang, tinggal kita masukin si 1,2 ini ke persamaan atas juga persamaan bawah.
Ya, ini kakak contohin sekali aja ya, kita ngecek. Artinya ke depannya kalian bisa cek sendiri, atau kalau udah lancar kita udah yakin lah ini pasti jawabannya begitu. Ini adalah sebuah bentuk konfirmasi bagaimana sih apakah benar jawaban kita. 1,2 kakak masukkan ke sistem persamaan yang atas dulu. Berarti 3x tambah 2y sama dengan 7. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. Berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 7. Ini jadi 3, ini jadi 4, sama dengan 7. Wow, ternyata terbukti. 7 sama dengan 7, berarti benar. Lalu, titik 1,2 ini, atau himpunan penyelesaian ini, kita masukin ke persamaan yang bawah. X tambah Y sama dengan 3. Langsung kelihatan ya. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2, maka jawabannya 3, sehingga 3 sama dengan 3. Nah, demikian. Jadi, beginilah yang dibilang eliminasi. Gampang kan? Nah, biar lebih mantap lagi, pause dulu videonya, kamu kerjakan dengan tanganmu sendiri, agar dapat feel-nya ya. Oke. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, nomor 2. 7x ditambah 5y sama dengan 2. 5x ditambah 7y sama dengan negatif 2 atau minus 2. Nah, kalau ini gimana kak? Ya sama, idenya eliminasi. Berarti pertama eliminasi dulu, lalu substitusi. Mana yang mau kamu hilangin? Yang manapun boleh ya. Nah kalau gini gimana nih kak? Karena dia nggak imbang. Ini misalkan kayak kita mau ngilangin Y nih, maka Y-nya 5, yang atas, yang bawah Y-nya 7. Gimana dong? Tenang, kita bisa cari KPK-nya ya. Jadi KPK 5 sama 7 berapa? Iya, 35. KPK-nya 35, berarti otomatis supaya yang 5Y ini, ceritanya kita mau ngilangin Y ya. Kak, tadi kan udah ngilangin Y. Coba sekarang ngilangin X, boleh ya, sama ya. KPK-nya 7 sama 5 berarti 35. Berarti kita bikin yang atas, karena kita mau ngilangin X nih, ingat, kita mau ngilangin X. Yang atas si 7X itu harus kali berapa supaya 35? Berarti kali 5. Berarti yang bawah ya kali 7 gitu. Makanya ada kesan di orang bilang kali silang ya, tapi itu kurang tepat. Yang benar adalah KPK. Kita menuju ke KPK-nya. Oke, nah berarti 7 kali 5, 7X kali 5 jadinya 35X. Lalu tambah 5 kali 5, 25Y sama dengan 10. Iya. Yang bawahnya udah pasti sama, gak usah mikir. Karena kan dari awal kita rencanakan menghilangkan X, pasti sama dia. Ya, 5 kali 7. Lalu, 7 kali 7 berarti 49Y. Sama dengan min 2 kali 7 berarti min 14. Udah, tinggal kita kurangin. Berarti kalau gitu yang ini habis, betul ya. Lalu 25Y dikurang 49Y ya, berarti berapa tuh? Min 24Y ya, betul ya. Nah, min 24Y terus sama dengan 10 dikurang negatif 14, berarti jadinya 24. Berarti min Y sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1. Nah, di sini kita harus pahami dan rasakan bahwa ternyata tadi soal pertama kita ngilangin Y, dapatlah X. Sekarang yang kita eliminasi X, dapatlah Y. Sama aja. Berarti sekarang tinggal kita susi ya. Kita susi Y sama dengan 2. Y sama dengan min 1 ke persamaan yang manapun boleh. Misalkan yang atas saja deh. Berarti 7X tambah 5Y sama dengan 2. Berarti 7 dikali X, tetap ya, karena Y-nya yang dapat ya. 5 dikali Y-nya ubah jadi min 1, sama dengan 2. Berarti 7X, ini kan min 5. Min 5 berarti jadinya 5 tambah 2, 7. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, dapatlah kita
Himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya min 1. Gitu. Gampang ya? Nah, sama seperti tadi, kalau mau coba cek, silakan cek. Maka pasti memenuhi kedua persamaan. Oke. Seperti biasa, pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri agar dapat feel-nya. Lanjut. Sekarang ke nomor 3. Kakak tulis dulu soalnya nomor 3. X min Y plus 2Z sama dengan 5. Wah, Kak, kali ini ada sampai Z ya, berarti 3 variabel. Terus gimana, Kak? Santai, sama aja ya. Konsepnya sama, eliminasi substitusi ya. Oke, ini sama dengan 9. Lalu yang terakhir X min 2Y plus 3Z sama dengan 4. Nah, sekarang baru kita main logikanya. Kalau tadi kan kita punya dua variabel X dan Y, betul? Kita hilangin X dapat Y, kita hilangin Y dapat X kan gitu. Atau kalau alurnya kita hilangin X dapat Y, lalu Y-nya substitusi, dapatlah dua-duanya. Nah, sekarang ada 3 nih, gitu kan? Gimana dong? Sama idenya. Jadi kita bisa hilangkan salah satu dulu. Misalkan kamu mau hilangin X, boleh. Berarti cara ngilangin X gimana? Misalkan kamu pakai persamaan ini kakak namain deh, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan yang ketiga, gitu ya. Nah, kakak kasih petunjuk, misalkan ini eliminasi X gitu. Nah, berarti kalau kita mau ngeliminasi X, berarti kita ajak persamaan 1 dan 2 misalnya, contoh. Bisa nggak? Bisa. Nah, 1 dan 2 misalnya ya. 1 dan 2. Oke, berarti kita tulis X min Y plus 2Z sama dengan 5. Lalu persamaan 2-nya 2X plus Y min Z sama dengan 9. Nah, karena judulnya kita mau ngilangin X, berarti yang atas harus dikali 2 ya. Yang bawah kali 1 aja. Karena supaya X-nya sama, berarti ini jadinya 2X min 2Y plus 4Z sama dengan 10 ya, karena kali 2 semua. Nah, yang bawah karena dikali 1, berarti tinggal nyalin aja, nggak usah mikir. Min Z sama dengan 9. Udah, habis itu kita kurangin karena kita mau ngilangin X. Berarti 2X kurang 2X habis. Lalu negatif 2Y dikurang Y berarti min 3Y, betul ya. Lalu 4Z dikurang min Z berarti jadi tambah, berarti tambah 5Z sama dengan 1. Nah, persamaan ini nanti bisa kita pakai untuk langkah berikutnya. Sementara kakak simpan dulu aja nih, kakak bilang persamaan A gitu ya. Nah, lalu berikutnya kita elim X lagi, tapi jangan pakai persamaan yang tadi, sama aja dong. Kita boleh pakai persamaan 1 dan 3 boleh, atau 2 dan 3 boleh. Misalkan kita ambil persamaan 1 dan 3 ya. Berarti kalau gitu satunya kita tulis X min Y plus 2Z sama dengan 5. Lalu persamaan 3-nya X min 2Y plus 3Z sama dengan 4. Nah, ini bonus nih. Kenapa bonus? Karena X-nya kebetulan udah sama, berarti tinggal dikurang ya. Oke, berarti X-nya habis. Lalu min Y dikurang min 2Y, berarti min Y ditambah 2Y, berarti Y. Lalu min 2Z dikurang 3Z, berarti min Z. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, inilah dia, kita kotakin lagi. Lalu ini kakak namain persamaan B. Nah, sekarang lihat antara A dan B. Ternyata ini jadi sistem persamaan yang dua variabel. Ya kan? Ada Y, ada Z. Nah, berarti kita udah bentuknya udah sama kayak yang tadi, yang soal sebelumnya. Oke? Ya, jadi konsep berpikir gitu. Kalau bentuk yang ini saya nggak tahu nih. Tapi kalau bentuk yang gini saya tahu.
Nah, kita bikin bentuk yang saya nggak tahu ini menjadi bentuk yang saya tahu. Itu kira-kira ide atau konsep berpikirnya. Dah, berarti tinggal kita mainin persamaan A dan B ya. Oh, udah enak banget ini. Berarti kita tulis nih. Min 3Y plus 5Z sama dengan 1. Lalu Y min Z sama dengan 1. Nah, kita mau ngilangin apa nih? Misalkan mau ngilangin Y aja lah. Yaudah, berarti yang atas kali 1, yang bawah dikali 3 ya. Nah, udah tinggal kita jalanin. Kalau kali 1 berarti nyalin aja ya. Min 3Y lalu plus 5Z sama dengan 1. Lalu yang bawah 3Y ditambah 3Z karena dikali 3. Kok ditambah, dikurang dong. Dikurang 3Z sama dengan 3. Udah. Nah, karena ini beda tanda nih yang kita mau eliminasi, satu negatif satu positif, berarti pasti solusinya kita tambah ya, supaya mati, supaya habis. Karena kalau misalkan kita kurang nanti malah tambah banyak ya. Oke, berarti ini 3Y nya habis, lalu 5Z ditambah negatif 3Z berarti jadinya 2Z ya. Lalu 1 ditambah 3, 4, sehingga dapatlah kita Z-nya sama dengan 2. Nah, begitu salah satu variabel dapat, ini yang dibilang langsung dapat bonus tatat dapat semua ya. Gimana caranya? Gampang. Z-nya kan udah dapat 2 nih, kita masukin ke salah satu. Misalkan masukin ke sini. Nah, udah kebayang dong kalau masukin ke situ berarti dapat. Iya, betul dapat Y. Yuk, kita mainin. Berarti kita masukkan Z sama dengan 2 ke Y min Z sama dengan 1. Berarti Y dikurang 2 sama dengan 1, sehingga Y-nya sama dengan 3. Nah, enak banget nggak sih? Udah dapat Z, dapat Y, berarti tinggal nyari X. Nah, gimana caranya? Tinggal kamu masukin ke persamaan yang 1, 2, 3, terserah mau pilih yang mana ya. Misalkan kita masukin ke persamaan 1 deh. Oke, siap. Berarti gini kakak tulisnya. Berarti persamaan 1 itu kan bunyinya X dikurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Udah tinggal masukin X min Y-nya 3 ya. Berarti 3 tambah Z-nya 2, langsung aja ya, 2 kali 2 berarti 4 sama dengan 5. Berarti dengan demikian X-nya ini kan min 3 tambah 4, 1, berarti X-nya sama dengan 4. Udah. Nah, sehingga penyelesaiannya gimana cara nulisnya? Berarti HP sama dengan X-nya 4, Y-nya 3, Z-nya 2. Iya, demikian. Gampang ya. Nah, silakan pandang-pandangi lalu cobain ya. Pause, coba kerjain sendiri biar dapat feel-nya. Oke? Nah, berikutnya nih contoh soal terakhir di bagian yang elim susi ini, atau bagian kita mendapatkan nilai X, yang memenuhi, yaitu kakak tulis dulu soalnya untuk nomor 4-nya. Itu soalnya unik nih, 6 per X ditambah 3 per Y sama dengan 21, lalu 7 per X dikurang 4 per Y sama dengan 2. Wah kak, kalau gini gimana kak? Ya kan? Wah, kita pakai pengetahuan yang kita tahu. Waktu SD kita udah belajar menyamakan penyebut kalau operasi pecahan. Ini kita samain? Jangan. Boleh nggak? Boleh aja. Bisa dapat jawabannya? Bisa. Tapi ribet. Betul ya? Nah, lalu gimana dong kak solusi? Tenang. Paling enak tuh kita bikin yang namanya permisalan. Nah, permisalannya gimana kak? Gini. Jadi kita misalkan 1/X itu adalah P misalkan. Kamu bikin istilah jangan yang dekat, jangan Z, nanti ribet. Mendingan bikin jauh sekalian P misalkan, atau boleh A gitu ya. Nah, 1/X itu P.
lalu permisalan lagi seper Y itu adalah Q misalnya. Nah, kalau udah kayak gini gimana sih Kak? Maksudnya gini loh, guys. Kalau kita misalkan seper X itu P berarti 6 per X. Itu kan sama aja kayak 6 dikali seper X, betul nggak? Nah, seper X ini kita ganti dengan P, berarti nanti berubah jadi 6P, gitu loh. Nah, udah kita mainin yuk. Sekarang, berarti persamaannya berubah dong. Betul, persamaannya berubah jadi, kita tulis ulang ya. 6 per X, berarti 6P. Terus 3 per Y berarti 3Q. Sama dengan ininya nggak berubah. Wah, jadi gampang Kak. Betul. Yuk lanjut. Berarti ini 7P dikurang 4Q sama dengan 2. Udah. Tinggal kita mau eliminasi siapa? Q aja Kak. Boleh. Berarti ini kali 4, ini kali 3 ya. Supaya ketemu KPK-nya di 12. Berarti kalau gitu 6 kali 4 berapa? 24P. Betul. Tambah 12 Q sama dengan 84 gitu ya. 21 kali 4. Lalu yang berikutnya 7 kali 3 21P dikurang 12 Q. Oh ya nggak usah mikir ya, nggak, karena kan pasti ketemu di 12 sama dengan 6. Udah deh, tinggal kita apa? Kita tambah, jangan lupa karena beda tandanya ya. Nanti kalau dikurang malah makin banyak. Oke, set. Dua-duanya habis, berarti 24 ditambah 21 jadinya 45P. Ini jadinya 90. Wah, berarti P-nya sama dengan 2. Nah, di sini kakak langsung ajarin 2 tanda panah. Wah, maksudnya apa kak? Nanti juga ngerti. Nah, maksudnya gini. Karena ini permisalan, maka kita harus balikin dong, ya nggak sih? Nah, jadi jangan langsung kalian bilang, oh dapat nih P-nya 2. Terus ada lagi jawabannya. Terlalu buru-buru malah jadi salah. Nah, jadi kita harus balikin. Tapi di sisi lain kita juga harus dapetin Q-nya. Makanya kakak bikin 2 tanda panah biar refleks ya. Berarti yang pertama, karena P-nya 2, kita balikin dulu. Berarti P itu sama dengan seper X. Berarti seper X itu sama dengan 2. Dengan demikian X-nya pasti setengah. Nah, kayak gitu. Ya, nah, sementara untuk panah satunya lagi kita tuntasin untuk dapetin Q-nya. Karena P dapat, Q pasti dapat. Berarti masukkan P sama dengan 2 ke misalkan persamaan yang atas. Berarti 6P ditambah 3Q sama dengan 21. Berarti 6P, 6 kali 2 ya, 12 langsung aja ya. Tambah 3Q sama dengan 21. Berarti 3Q sama dengan berapa tuh? 9 ya. Ya, berarti Q-nya sama dengan 3. Nah, kalau Q-nya udah dapat 3, jangan lupa. Berarti balikin. Q itu adalah seper Y. Berarti kalau gitu seper Y sama dengan 3. Maka Y-nya pasti 1/3. Dapat kan? Iya, sehingga dapat kita tulis bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1/2, 1/3. Selesai. Gitu. Nah, silakan dipandang-pandangi lalu coba kerjakan ulang. Oke? Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu diskriminan. Nah, ingat ya istilahnya ya, diskriminan, yaitu ada di bab persamaan kuadrat. Makanya kakak langsung remind bahwa di bab persamaan kuadrat yang bentuk umumnya gimana? Ya betul, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Nah, diskriminan itu sendiri kan kalau di rumus ABC yang di dalam akar tuh ya, diskriminan disingkat D, yaitu b kuadrat min 4ac. Nah, pada saat kita belajar persamaan kuadrat, maka diskriminan ini digunakan untuk apa sih? Ya, sesuai namanya. Jadi diskriminan itu kan dari kata diskriminasi. Artinya membeda-bedakan. Nah, kalau diskriminan berarti pembeda. Apa yang mau kita bedain? Jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Contoh, pada saat ada persamaan kuadrat, bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, lalu kita cek diskriminannya, kita tinggal masukin, ternyata didapatlah nilai D-nya itu lebih dari 0 atau positif.
Nah, ini menandakan berarti persamaan kode tersebut akar-akarnya adalah dua akar yang real berbeda. Gitu. Misalkan salah X1-nya 5, X2-nya 3, kayak gitu loh. Pokoknya beda aja. Dan akarnya ada 2. Nah, lalu kalau sebuah persamaan kuadrat kita cek ternyata diskriminannya sama dengan 0, berarti itu tandanya bahwa dia memiliki dua akar yang real kembar. Gitu. Jadi sama akarnya. Nah, karena sama, maka kadang-kadang ini sering disebut akar tunggal gitu. Ya, atau akarnya cuma satu. Gitu. Paham ya? Nah, lalu karena kedua-duanya ini real, baik itu dia berbeda maupun kembar, maka ini bisa kita gabung ya. Berarti jika D-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka pasti akar-akarnya real ya. Nah, sementara bagaimana kalau diskriminannya ternyata negatif atau kurang dari 0? Nah, ini tanda bahwa si persamaan kuadrat itu tidak punya akar real, atau sering disebut imajiner ya. Gitu. Nah, ini di bab persamaan kuadrat. Artinya kita ngecek diskriminan tujuannya supaya kita tahu, oh ini jenis akarnya begini gitu ya. Nah, seperti itu yang kita pakai pada saat kita belajar bab persamaan kuadrat. Nah, tentu saja bab persamaan kuadrat ini kan sangat berkaitan erat dengan fungsi kuadrat. Nah, kalau di fungsi kuadrat gimana, Kak? Kalau di fungsi kuadrat, itu kan bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti berkaitan dong, jelas. Nah, lalu kalau di fungsi kuadrat gunanya buat apa? Ngecek diskriminan. Gunanya untuk mengetahui ya hubungan antara, jadi mengetahui hubungan antara si fungsi kuadrat dengan sumbu X gitu. Atau nama lain sumbu X adalah garis Y sama dengan 0 gitu. Makanya langsung kita teringat, oh iya benar, itu yang ada garis sumbu X-nya gitu kan, kakak gambar sumbu X. Set. Lalu ada misalkan kakak gambarkan kurva fungsi kuadrat gini ya. Ada yang memotong di 2 titik, ada yang menyinggung 1 titik, lalu ada yang nggak memotong maupun menyinggung, atau kita sering bilang ngambang gitu ya. Nah, ini diskriminan sangat menjadi petunjuk nih. Jadi kalau pas kita cek diskriminan ternyata dia lebih dari 0, itu bukti bahwa fungsi kuadratnya pasti memotong di 2 titik. Nah, ini kalau dihubungkan dengan materi persamaan kuadrat, inilah yang dibilang dua akar real berbeda. Ini X1, ini X2 gitu ya. Nah, sementara kalau pas dicek diskriminannya ternyata persis 0 atau sama dengan 0 D-nya, maka dia punya akarnya kembar. Berarti kalau di fungsi kuadrat, grafiknya atau kurvanya adalah menyinggung sumbu X. Makanya dia punya satu doang tuh penyelesaian gitu ya. Nah, sementara pada saat kita cek D-nya ternyata dia imajiner atau kurang dari 0, maksud imajiner apa sih di PK? Di bab persamaan kuadrat ternyata di fungsi kuadrat itu menunjukkan bahwa dia tidak punya titik potong dengan sumbu X sama sekali. Makanya dia dibilang tidak punya akar real gitu. Ini D kurang dari 0. Paham ya? Nah, yang atas ini adalah untuk yang kurva terbuka ke atas, berarti nilai A-nya positif ya. Atau yang senyum. Nah, kalau yang A-nya negatif gimana? Sama, cuma bedanya dia kurvanya cemberut gitu ya. Nah, ini sama nih. Memotong di 2 titik kan, berarti D-nya lebih dari 0. Lalu kalau menyinggung 1 titik, berarti D-nya sama dengan 0. Kalau ngambang, berarti D-nya kurang dari 0. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah berarti guna dari diskriminan di bab fungsi kuadrat untuk mengetahui
hubungan antara grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Atau mengetahui grafik fungsi kuadrat terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, yang di sini yang perlu kakak sampaikan, sebenarnya ya, ini nggak ujuk-ujuk ngecek diskriminan, Dek. Tapi sebenarnya yang terjadi begini, karena ngecek hubungan, berarti kan misalkan ada FK Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, gitu ya. Lalu ada garis sumbu X atau namanya garis Y sama dengan 0, gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan adalah substitusi gitu loh. Artinya ini Y1, ini Y2, berarti kita bikin Y sama dengan Y, gitu. Lalu buang ke kiri, berarti ini kalau ini Y1, Y2, berarti Y1 dikurang Y2, lalu bikin sama dengan 0 kanannya. Baru kita cek diskriminan. Berarti di sini kan jelas bahwa ini adalah persamaan kuadrat, betul ya? Oke, paham ya? Jadi sebenarnya yang terjadi begini. Makanya jadinya ini kan Y1 kurang Y2 berarti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kenapa? Karena Y2-nya kan 0. Makanya jadi kesannya langsung. Gitu. Nah, Kak, kenapa di bab fungsi kuadrat bagian ini nggak dijelasin? Wah, kalau dijelasin kamu pusing, ya nggak? Nah, di sini dijelasin supaya kamu paham sehingga kita bisa mencerna informasi yang selanjutnya nih, yang setelah ini, ya. Jadi kalau disimpulkan gimana tadi? Ya, bikin Y sama dengan Y, lalu buang ke kiri, bikin kanannya 0, barulah cek diskriminannya. Nah, nanti kakak akan tegaskan kembali langkahnya biar lebih ajak ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah dia kegunaan atau penggunaan diskriminan pada bab fungsi kuadrat. Nah, setelah paham ini guys, maka kita akhirnya bisa mempelajari konsep yang terakhir. Apa itu? Jadi gini, bagaimana sih kalau kita mau ngecek hubungan antara grafik fungsi kuadrat dengan garis? Atau grafik fungsi kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat lainnya. Nah, itulah yang akhirnya kita bisa lakukan di bagian terakhir nih. Kakak bikin sistem persamaan linear kuadrat. Nah, berarti yang satunya garis, yang satunya kurva parabola gitu. Atau nanti bisa juga parabola dengan parabola, idenya sama. Nah, kakak contohin yang ini linear kuadrat, parabola dengan garis. Misalkan contoh Y1 sama dengan ya AX kuadrat plus BX plus C. Lalu Y2-nya kan garis kakak bilang tadi, berarti misalkan aja nama garisnya PX plus Q lah gitu. Ya. Nah, maka gimana nih? Sama idenya. Berarti tadi apa? Langkah 1. Sekarang kakak pertegas nih. Langkah 1. Kita bikin Y sama dengan Y. Nah, lalu langkah 2 gimana kak? Langkah 2 tinggal buang ke kiri semuanya, bikin di kanannya sama dengan 0. Gitu. Dan terakhir tentu saja tinggal kita cek diskriminannya. Nah, cek diskriminan buat apa ya? Jelas untuk tahu dong hubungan antara si fungsi kuadrat dengan si garis. Misalkan contoh gini. Gambar pertama ini fungsi kuadratnya, lalu ini garisnya. Set. Oh, ternyata memotong di 2 titik. Nah, inilah yang dibilang D-nya lebih dari 0. Oh, sama sama yang fungsi yang karakteristik grafik. Iya, sama. Karena memang idenya sama, bedanya ini antara si fungsi kuadrat dengan garis lain gitu loh, garis sembarang. Oke, lalu gambar kedua berarti udah bisa dibayangin ya, ini kurva fungsi kuadrat, maka garis lainnya adalah yang menyinggung di satu titik. Ini bukti bahwa D-nya pasti sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada fungsi kuadrat, lalu ada garis lain yang tidak menyentuh sama sekali, nyinggung enggak, motong juga enggak. Itu berarti hubungan mereka adalah D-nya negatif atau kurang dari 0. Paham ya? Nah, mudah bukan? Nantinya Kak gimana kalau yang tadi kakak bilang kalau kuadrat sama kuadrat sama aja deh. Misalkan ini Y sama dengan AX kuadrat yang ini Y sama dengan PX kuadrat berarti kan kurang lebih nanti sama. Kita buang ke kiri jadi persamaan kuadrat, cek diskriminan beres.
Kalau gambarnya misalkan mungkin begini. Nah, oh ini berarti fungsi kuadrat dan fungsi kuadratnya memotong di 2 titik kayak gitulah. Atau bisa juga nyinggung begini kan? Nah, kayak gitu. Ya, jadi sama aja. Nah, paling langkah yang mau kakak tambahkan di sini, kalau langkah 1, 2, 3 ini kalian terapkan, maka kalian akan dapatkan hubungan antara si fungsi kuadrat dengan si garis. Nah, apabila pertanyaan soalnya menanyakan titik potongnya atau titik singgungnya, ya itu tinggal tambahkan langkah selanjutnya, maka tuntaskan memfaktorkan dan mencari akar. Maksudnya gini loh, tadi kan langkah 1 bikin Y sama dengan Y. Langkah 2 buang ke kiri, ini jadi persamaan kuadrat dong. Berarti kan kalau misalkan kau mau cari hubungan doang, cek diskriminan. Tapi kalau misalkan kita mau dapetin titik potongnya, ya berarti kita terusin memfaktorkan. Nanti dapat X1, dapat X2 gitu kan. Nah, setelah dapat X1, X2, tinggal kita substitusi X-nya ini ke persamaan yang kiri boleh, mau masuk ke yang kanan boleh. Tapi lebih enak masukin ke yang garis. Lebih gampang ya. Begitu juga masukin X2, sama juga. Nah, ini nanti kakak contohin biar lebih jelas. Ini gambaran aja. Oke? Baik. Nah, untuk bagian ini silakan kalian catat dulu. Kalian pahami betul-betul. Ya, resapi. Baru nanti kita coba lihat video bagian latihan soal ya. Nah, lengkap sudah ya. Berarti tadi diskriminan pada persamaan kuadrat, lalu diskriminan pada fungsi kuadrat, dan inilah dia goals utamanya. Oke? Baiklah, kita saat ini bertemu dengan soal ya. Oke, soal pertama, tentukan hubungan dan himpunan penyelesaian antara Y sama dengan X min 3 dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Jadi, pertanyaannya dua ya. Jadi, menanyakan hubungannya, lalu minta himpunan penyelesaiannya. Artinya, kalau menanyakan hubungan berarti kita pakai diskriminan. Sampai di batas itu aja, kalau ketahuan nanti D-nya gimana langsung selesai, hubungannya ketahuan. Lalu kalau misalkan himpunan penyelesaian berarti kita lanjutkan memfaktorkan dapat X1 X2 baru kita masukin ya. Nah, langsung aja deh. Jadi ini ada dua persamaan, ingat langkah 1 apa? Ya, betul. Langkah 1 kita bikin Y sama dengan Y. Nah, biasain yang kuadrat, kalau dia kuadrat sama garis begitu, yang kuadrat di kiri aja biar enak. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan X min 3. Itu langkah 1 ya. Lalu langkah 2 buang ke kiri semua, bikin kanannya 0. Berarti X kuadrat min 4X min X plus 3 plus 3 sama dengan 0, betul ya? Nah, cuma kakak sengaja contohin ini supaya kalian ke depannya udahlah yang kayak kiri gini, kita harus biasakan kalau sederhana kita lakukan di pikiran kita, supaya yang kita tulis nggak terlalu banyak ya. Kakak ulang, jadi kan kita tahu nih, pertama kita tulis X kuadrat, kita tahu buang ke kiri kan, ini ada X, kalau X dibuang ke kiri berarti jadi minus X, ketemu min 4X jadinya min 5X. Nah, itu maksudnya kita proses di kepala, yang ditulis langsung hasilnya. Lalu ini ada min 3, berarti ke kiri jadi plus 6 ya, karena ketemu 3, sama dengan 0. Nah, pas udah jadi PK gini, kita langsung bikin diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC, karena kita mau nyari hubungannya. Berarti B kuadrat, nah B-nya min 5, dikuadratin langsung 25, min 4 kali 1 kali 6. Berarti 25 min 24. Hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini berarti kan D-nya lebih dari 0. Positif ya. Berarti hubungan langsung dapat. Kalau udah D-nya lebih dari 0 berarti hubungannya adalah memotong di 2 titik.
Nah, karena kita udah tahu nih memotong di 2 titik, berarti kita tinggal cari 2 titik tersebut. Itulah maksud dari pertanyaan himpunan penyelesaian mana gitu. Oke, langsung aja kita teruskan memfaktorkan. Berarti ini jadinya 2 bilangan dikali hasil 6 di jumlah min 5, berarti itu min 3 sama min 2 ya. X min 2. Berarti X-nya sama dengan 3, lalu X-nya sama dengan 2. Nah, inilah X dari masing-masing titik. Jadi dapat 2 titik dan kita baru dapat X-nya. Berarti untuk dapat Y-nya gimana? Kita substitusi ke salah satu. Ke sini boleh, ke sini boleh. Kira-kira menurut kamu masukinnya ke yang mana? Iya, betul. Masukin ke yang atas lah, lebih sederhana. Berarti X sama dengan 3, kita masukin ke Y sama dengan X min 3. Berarti Y sama dengan 3 min 3, Y-nya 0. Berarti kita sudah dapat titiknya yaitu 3,0. Ini titik yang pertama. Lalu untuk dapetin yang kedua, kita masukin X sama dengan 2 ke persamaan garis yang tadi juga. X min 3. Berarti Y sama dengan 2 min 3, Y sama dengan min 1. Berarti kita sudah dapat titik kedua yaitu 2, min 1. Nah, dapat ya guys. Ya kalau kalian mau kebayang gambarnya kurang lebih ini si fungsi kuadratnya. Nah, garisnya itu yang ini. Jadi memotonglah di 2 titik. Yang satu ini, yang satu ini. Gitu. Oke, aman ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Oh iya, sampai lupa nih guys. Nih, apa ritual kita? Pause dulu, kerjakan ulang, resapi sampai dapat feel-nya ya. Oke, lanjut nomor 2. Fx sama dengan x kuadrat bla 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 menyinggung garis y bla 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 bla, maka nilai b yang memenuhi. Ini soal ini udah dikasih tahu, katanya si parabola fungsi kuadrat menyinggung si garis. Berarti langsung kita deklarasi, maka D-nya harus sama dengan 0 gitu. Jadi kita tahu arahnya ya. Oke, berarti ingat langkah 1 2 3. Langkah 1 berarti kita bikin Y sama dengan Y. Berarti X kuadrat plus BX plus 4 itu sama dengan 3X plus 4. Nah, sebelum dipindahin ternyata 4-nya bisa mati nih. Nah, baru lanjutin, berarti 3 berarti jadinya X kuadrat plus, plus B min 3 dalam X gitu ya. Nah, kanannya udah habis sama dengan 0. Berarti kalau gitu udah jadi nih persamaan kuadratnya. Tinggal kita cek D-nya dan nanti D-nya wajib sama dengan 0. Oke, yuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat. B-nya itu kebetulan B min 3. Yang dikuadratin min 4 kali 1 kali C-nya nggak ada. 0 berarti. Wah, enak banget nih. Berarti ini adalah B min 3 yang dikuadratkan sama dengan apa? Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia bilang menyinggung gitu. Udah deh, berarti karena ini kuadrat sempurna, berarti udah gampang ya, kita tulisin ya. Berarti B min 3 nya, B min 3 yang dikuadratinnya harus sama dengan 0. Berarti B min 3 sama dengan 0, maka B nya sama dengan 3. Selesai. Gampang banget ya nggak? Iya, apalagi kalau kamu kerjakan ulang, kamu resapi benar-benar ketemu soal-soal kayak gini mah sebentar aja. Oke? Iya, kita jangan lupa tuh ritualnya. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Agar garis Y sama dengan min 2x plus 3 menyinggung parabola Y sama dengan bla bla bla, maka nilai M yang memenuhi haruslah bagaimana? Nah, di sini lagi-lagi kata kuncinya adalah menyinggung. Berarti D-nya harus sama dengan 0. Oke, langsung tanpa basa-basi kita langsung bikin langkah 1, Y sama dengan Y.
Berarti X kuadrat plus M min 1X plus 7 sama dengan min 2X plus 3. Oke. Nah, di sini coba kita pelan-pelan X kuadrat. Ini kan min 2 nih. Berarti jadi plus 2 ke kiri ya. Nah, tapi di situ ada M min 1. M min 1 plus 2. Ini di kepala nih. Berarti jadi M plus 1 dong. Nah, yang kita tulis jadinya hanya plus M plus 1X. Lalu ini ada 3, ada 7. Berarti plus 4. Sama dengan 0. Nah, PK-nya udah jadi. Berarti tinggal kita cek diskriminannya ya. Oke. Ingat, diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Berarti dalam hal ini M plus 1 yang dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 4. Oke, berarti singkat cerita jadilah M plus 1 yang dikuadratkan min 16. Inilah D-nya. Nah, lebih enak gitu ya, jadi kita nggak nabrak-nabrak. Pertama cari D dulu, baru kita deklarasi, karena kan menyinggung, berarti D-nya harus sama dengan 0. Berarti M plus 1 yang dikuadratkannya, dikurang 16, ya. M plus 1 yang dikuadratin min 16 haruslah sama dengan 0. Berarti M plus 1 yang dikuadratkan sama dengan 16 dong. Berarti M plus 1 aja sama dengan, iya betul, plus minus 4. Tinggal kita pecah, ada M plus 1 yang bernilai plus 4, sehingga M-nya sama dengan 3, kotakin. Lalu ada M plus 1 yang bernilai negatif 4, berarti M-nya sama dengan negatif 5. Nah, inilah jawabannya. Karena tadi yang ditanya berapakah nilai M yang memenuhi. Artinya kalau dikata-katain tulislah ya, dikit ya di bawah ya. Berarti M-nya sama dengan min 5 atau M-nya sama dengan 3. Gitu. Oke. Nah, silakan kerjakan ulang, resapi, dapetin feel-nya supaya refleks terbangun. Oke. 3 contoh soal tentang diskriminan sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian terakhir setelah ini. Oke, kita bertemu lagi di bagian yang terakhir ya, yaitu hubungan dua buah garis. Nah, ini kita misalkan aja nih, dua buah garisnya adalah seperti yang udah kakak taruh tuh. Yang garis pertama Y sama dengan MX plus C, lalu garis keduanya Y sama dengan PX plus Q ya. Buat yang sudah tahu, maka kalian pasti kenal M ini adalah gradien. Garis yang kedua si P juga gradien ya. Jadi kalau bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C, maka M itu adalah gradien atau kemiringan garis. Oke. Nah, jadi karena subjudulnya adalah hubungan dua buah garis, bisa dibilang gini, kita bisa mengetahui hubungan dua garis ini dengan memperhatikan nilai-nilai. Nah, nilai apa aja nih? Itu si M, lalu si P ya, lalu si C, dan juga si Q ya. Nah, maksudnya gimana sih? Langsung aja lah. Jadi ada 4 hubungan yang tercipta antara dua garis. Kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah dua garis berimpit. Nah, berimpit itu apa ya bahasa gampangnya? Plek ketiplek, jadi dia juga gitu. Ya, contohnya gini, misalkan garisnya begini. Nah, yang warna hitam ya.
Lalu garis yang satu lagi, kakak gambar pakai warna merah, itu benar-benar niban gitu, makanya dibilang berimpit. Yang satu agak panjang dikit deh. Nah, seperti itu. Jadi garisnya berimpit. Kalau pakai logika berarti kan garisnya dia juga, betul ya? Nah, kita bisa lihat nih hubungannya. Kita misalkan garis yang pertama kan Y sama dengan MX plus C. Lalu garis yang kedua Y sama dengan PX plus Q. Karena dua garis berimpit, berarti otomatis gradiennya harus sama. Berarti, kakak tulis ya. Tulis dulu deh. Y sama dengan MX plus C. Garis keduanya Y sama dengan PX plus Q. Nah, maka hubungannya harus wajib kudu M sama dengan P. Gitu. Jadi nilai M harus sama dengan P. Karena dia mintanya berimpit, betul ya? Dan ada satu lagi. Dan si C-nya harus juga sama dengan Q. Ingat, dua garis berimpit itu berarti garis itu juga gitu ya. Dia juga. Makanya M-nya harus sama dengan P, lalu C-nya harus sama dengan Q. Dengan demikian, dijamin sudah dua garis ini pasti sama. Nah, dua garis berimpit ini, ya, dua garis berimpit ternyata itu memiliki, ya, mempunyai tak terhingga solusi, ya, atau tak terhingga penyelesaian. Karena sepanjang garis itu kan isinya titik-titik-titik. Nah, sepanjang itu juga titik-titiknya adalah solusi dari dua buah persamaan garis ini. Paham ya? Oke. Itu untuk yang pertama, dua garis berimpit. Nah, masih agak mirip ya dengan dua garis berimpit. Kita masuk ke yang kedua, yaitu dua garis yang sejajar. Nah, tentu di materi persamaan garis kita udah sering dengar tuh, dua buah garis sejajar maka gradiennya harus sama. Berarti gimana sih Kak gambarnya? Misalkan, jadi ini garis yang pertama gitu, misalkan ini Y sama dengan MX plus C-nya, lalu garis yang satu lagi ini adalah garis Y sama dengan PX plus Q-nya. Nah, tanda panah ini menyatakan dia sejajar. Kakak bikin lagi di sini. Nah, artinya dua garis ini sejajar. Kita pakai logika, coba kalian berimajinasi. Kalau garis ini kita teruskan terus sampai sepanjang-panjangnya, maka kira-kira akan ketemu nggak? Nggak mungkin ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh di pemahaman. Yuk kita coba cek dulu nih. Yang garis pertama, Y sama dengan MX plus Y ya. Anggap aja yang warnanya hitam tuh. Lalu garis keduanya Y sama dengan PX plus Q. Nah, karena mereka harus sejajar, berarti yang harus digaransi adalah gradien yang garis satu harus sama dengan gradien yang garis kedua. Berarti dengan kata lain, M-nya harus sama dengan P. Gitu. Kak, berarti mirip dong dengan yang dua garis berimpit? Iya, mirip. Ya, tapi ada tapinya. Dia harus memenuhi syarat kedua, yaitu dan si C-nya itu tidak boleh sama dengan Q. Nah, hanya itu. Loh, emang kenapa Kak kalau sama ya? Kalau sama nanti jadinya berimpit dong, ya nggak sih? Gitu. Jadi M-nya sama, gradiennya sama maksudnya. Yang penting C dan Q-nya tidak sama, udah itu aja. Selama dia tidak sama, maka pasti sejajar. Artinya memenuhi kriteria dari dua buah garis sejajar. Apa itu? Dua garis sejajar mempunyai nol solusi. Wah, nggak enak nulisnya. Berarti kakak langsung bilang tidak mempunyai penyelesaian atau solusi, ya. Jadi dia nggak ada. Iyalah, orang nggak berpotongan ya nggak sih? Tadi kan kita udah ngebayangin tuh, dia nggak berpotongan, maka nggak ada titik potong, berarti nggak ada HP atau nggak ada solusi. Paham ya? Nah, dua garis sudah kita bahas nih. Sekarang hubungan dua garis yang ketiga. Ya, tapi kayaknya sebelum yang ketiga nih, dua ini kita nyatet dulu lah ya. Jadi kamu catat dulu, pause dulu, catat biar dapat feelnya. Oke?
Nah, sekarang setelah nyatet nih kita lanjut ke yang 3. Yang ketiga itu adalah 2 garis berpotongan. Nah, jadi kalau alurnya begini kakak sangat amat yakin kalian sudah ngebayangin nih kalau yang ketiga bakalan kayak gimana. Jadi 2 garis berpotongan kira-kira gini, ini garis yang pertama, lalu ini garis yang kedua. Sah, gitu. Jadi ada titik potong, inilah dia si HP atau solusi. Nah, dengan demikian, kalau garis 1Y sama dengan MX plus C, lalu garis keduanya adalah PX plus Q, berarti syarat agar si 2 garis ini berpotongan, maka nggak bisa sejajar dong, iya nggak? Iya, berarti dengan kata lain M-nya tidak boleh sama dengan P, gitu. Jadi gradien masing-masing nggak boleh sama, udah aman. Selama gradiennya nggak sama, maka pasti berpotongan, pasti dijamin, ya, paham ya? Nah, kalau untuk C sama Q-nya gimana kak? Itu nggak usah disaratin, mau sama mau nggak ngaruh ya, nggak ada masalah, paham? Nah, lalu kalau kesimpulan dari 2 garis berpotongan apa? 2 garis berpotongan itu mempunyai, nah, berapa solusi? Iya betul, mempunyai tepat satu solusi saja, yaitu si titik potong ini ya. Jadi nggak mungkin lebih dari satu, dia cuma punya satu, yaitu. Kak, nanti kan bisa motong lagi, nggak mungkin. Masuk garis ini, satu ini motong sini, terus ntar motongnya ntar belok dong. Nah, berarti bukan garis lurus. Ya, jadi selama 2 buah garis lurus, maka itu ya dan dikatakan berpotongan, maka perpotongan pasti cuma satu. Oke, aman? Nah, kalau gitu sebenarnya kalau apa hubungan 2 garis sebenarnya 3 ini udah cukup guys. Ya, 2 garis berimpit, 2 garis jajar, sama 2 garis berpotongan. Namun karena ini spesial, ya special edition, jadi kakak tambahin satu lagi untuk yang berpotongan khusus nih, namanya 2 garis berpotongan tegak lurus. Nah, 2 garis berpotongan tegak lurus. Tegak lurus artinya apa? Kedua buah garis berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau digambar kayak gini, ini garis yang pertama, nah ini garis yang kedua. Sah, terbentuk sudut siku-siku. Nah ini udah menjadi bukti bahwa mereka saling berpotongan. Oke, nah kita tulis lagi, anggaplah garis pertama Y sama dengan MX plus C, lalu garis kedua Y sama dengan PX plus Q. Nah ini gimana guys kalau berpotongan tegak lurus? Sebenarnya mirip-mirip sama kayak yang ketiga ya, kayak yang berpotongan. Hanya saja hubungan M sama dengan M dan P-nya ini itu spesial ya. Jadi M-nya emang tidak boleh sama dengan P, tapi dia spesial, makanya kakak nggak tulis. Apa itu hubungannya? Bahwa gradien garis pertama, dalam hal ini M, kalau dikali dengan gradien garis yang kedua, dalam hal ini P, itu nilainya pasti negatif 1. Oke, dengan kata lain, M1 sama dengan M2 sama dengan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, hanya itu syaratnya. Ya, mengenai C dan Q-nya nggak masalah. Oke. Nah, kesimpulannya, nah, kalau kesimpulannya sama kayak yang sebelumnya, 2 garis berpotongan tegak lurus itu mempunyai satu solusi ya. Nah, selesai sudah ya materinya, hubungan 2 garis. Jadi kalau kakak review, hubungan 2 garis kita bisa mengetahuinya lewat si simbol-simbol MCPQ seperti tadi kakak jelasin. Nah, di dalamnya ada 4, ada 2 garis berimpit, ada 2 garis jajar, ada 2 garis berpotongan, dan 2 garis berpotongan tegak lurus. Simpel mengingatnya, kalau berimpit sama sejajar itu pasti gradiennya sama. Yang berbeda adalah kalau berimpit
maka C dan Q-nya harus sama. Lalu kalau yang sejajar, C dan Q-nya justru nggak boleh sama, ya. Nah, sementara yang berpotongan, itu justru si gradiennya nggak boleh sama. Kalau yang berpotongan tegak lurus, itu punya karakteristik khusus. Apa itu? Kalau gradiennya dikalikan, hasilnya -1. Oke? Nah, jangan lupa dicatat, pause dulu, catat, diresapi, agar pemahamannya melekat, ya. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan bagian yang paling terakhir, yaitu latihan soal untuk konsep barusan. Baiklah, kita sampai di bagian yang paling terakhir, yaitu latihan soal terkait konsep hubungan dua garis, ya. Ini soal diambil dari soal Eptanas tahun 2022, soal UN. Nah, di sini dia bilang jika suatu sistem persamaan linear itu mempunyai penyelesaian X sama dengan 2, Y sama dengan 1, maka nilai A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini gampang nih. Kenapa? Karena X sama dengan 2, Y sama dengan 1-nya sudah ada. Berarti solusinya udah ada, yaitu 2,1, ya. Nah, ini tinggal kita masukin ke dua persamaan yang ada tuh. Berarti AX min BY, ya. AX min BY sama dengan 6. Berarti kalau gitu X-nya kan 2, berarti 2A min B, karena Y-nya 1, sama dengan 6. Nah, dapat itu. Nah, masukin 2 juga ke persamaan yang satunya lagi, 2AX plus 3BY sama dengan 2. Berarti X-nya 2. 2 ketemu 2, 4. Berarti 4A. Lalu ditambah Y-nya 1 kali 3 tetap 3, berarti tambah 3B sama dengan 2. Nah, udah kelihatan nggak sih guys, kita mau ngapain? Tuh. Ada persamaan ini, ada persamaan ini. Berarti ngapain dong? Iya betul, elim susi, ya. Nah, dari dua ini kita elim susi. Berarti kalau sambil lihat itu kan atasnya 2A, lalu bawah 4A. Kita hilangin A aja. Berarti yang atas kita salin langsung kali 2. Berarti 4A min 2B sama dengan 12. 4A plus 3B sama dengan 2. Iya. Diapain nih? Kita tinggal habiskan. Kita 4A nya kita eliminasi, ya. Nah, terus berarti selanjutnya hasilnya, iya, min 2B, min 3B, min 5B. Sama dengan 12 dikurang 2, 10. Berarti B-nya sama dengan min 1. Kok min 1? Maaf ya, min 2. Jadi sekali lagi kakak juga ngingetin, kalau tinggal ngitung harus benar. Sayang kita ngerti konsep, kita ngitung sampai ujung, pokoknya cuma salah sedikit doang di ujung, ya. Oke, kalau B dapat gimana? Berarti tinggal nyari A. Cari A, berarti sini aja lah. Pakai persamaan yang mana? Yang mana aja boleh. Anggap yang atas aja lah. 2A min B sama dengan 6, berarti 2A dikurang min B, min B-nya dikurang B, B-nya min 2, berarti dikurang min, jadinya plus 2 sama dengan 6, berarti 2A sama dengan 4A-nya 2. Udah deh, karena dia nanya tentukan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Gampang banget. Berarti A-nya 2 dikuadratin 4, tambah B-nya min 2 dikuadratin 4 juga. Jadi jawabannya 8, coy. Asik. Yang D, ya. Gampang ya? Oke. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri sampai dapat rasanya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal-soal TBK nih, ya. Ya, jika penyelesaian sistem persamaan itu ada 2, tidak hanya X, Y sama dengan 0,0 saja. Nah, kalimat ini penuh pemahaman, guys. Dia bilang penyelesaiannya tidak hanya. Berarti nggak cuma 1. 2. Iya, atau lebih. Artinya kita nggak usah pusing. Pokoknya kalau nggak cuma berarti
tidak satu doang penyelesaian, berarti kemungkinan cuma satu, yaitu tak hingga. Ya nggak sih? Ingat nggak materi yang hubungan dua garis yang 4 biji itu? Ya kan? Hanya yang pertama yang berimpit yang solusinya lebih dari satu. Berarti dengan kata lain kita pakai konsep yang berimpit ya. Nah, kakak tulis dulu soal apa persamaannya. Itu kan A plus 2X plus Y sama dengan 0. Kita bikin jadi bentuk yang kita sudah kenal, yaitu Y sama dengan MX plus C. Berarti dengan kata lain A plus 2-nya harus pindah menjadi minusnya A plus 2X, gitu kan? Nah, C-nya nggak ada tuh. Berarti Y sama dengan minus A plus 2X. Lalu yang garis keduanya, berarti kan dia A plus 2 Y gitu kan ya, sama dengan min X. Kita geser dulu si X-nya. Lalu Y-nya berarti gimana? Y-nya sama dengan min. Itu kan sebenarnya min 1 ya. Berarti min 1 per A plus 2 X gitu. Nah, sorry ini apa saja. Nah, dah plus C. Nah, nol apa nggak ada ya. Berarti udah gitu doang. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata karena sudah head to head ya. Kakak tulis ulang di bawah nih. Y sama dengan minus dari A plus 2X. Lalu yang kedua, Y sama dengan min dari seper A plus 2X. Kan gitu. Ini artinya apa guys? Artinya karena dia berimpit berarti harus sama. Iya kan? Iya, dan kebetulan karena konstantanya nggak ada, berarti kita cuma ngurus ini doang. Berarti dengan kata lain, min dari A plus 2 harus sama dengan min dari seper A plus 2. Berarti dengan kata lain di sini minnya, pencet, berarti minnya mati, gitu kan? Lalu tersisalah A plus 2 sama dengan seper A plus 2. Udah, tinggal kita kali silang ya, berarti A plus 2 kali A plus 2 atau A plus 2 yang dikuadratin sama dengan 1. Berarti ini A kuadrat plus 4A, kan itu plus 4 ya. Berarti jadinya plus 3 karena satunya geser ke kiri. Oke. Nah, jadi persamaan kuadrat kan? Berarti kita bikin jadi A plus 3 sama A plus 1. Sehingga A sama dengan min 3 dan A yang satu lagi adalah min 1. Nah, dengan kata lain, karena kita udah dapat A-nya, udah enak kita jawab pertanyaan. Karena yang ditanya adalah tentukan nilai A kuadrat plus 4A plus 19. Ya udah gampang. Berarti A kuadrat, kakak tulis di kiri ya, plus 4A plus 19 sama dengan, yuk A kuadrat, A-nya kan, oh di sini ada 2 ya A-nya, ya udah kita coba aja dua-duanya ya. Pertama nih kakak kasih judul, berarti A sama dengan min 3. Berarti min 3 dikuadratin 9. 4 kali min 3 min 12 tambah 19 sama dengan berapa tuh guys? 9 dikurang 12 min 3 tambah 19 berarti 16. Ada nggak? Oh ada. Nah, kalau gitu sekarang kita coba yang A-nya satu lagi nih, yaitu min 1. Berarti A kuadrat plus 4A plus 19 sama dengan min 1 dikuadratin 1 tambah 4 kali min 1 berarti min 4 tambah 19. Kita lihat hasilnya. Wah, langsung dekat sama soal berikut ya. Hasilnya sama dengan 1 dikurang 4 min 3. Min 3 tambah 19 16. Oh, ternyata hasilnya sama guys. Ya, jadi mau A-nya min 3 kah atau A-nya min 1, hasilnya sama. Berarti jawabannya adalah yang A, 16. Oke. Nah, demikian. Jadi jangan lupa biasa ritual ya. Kerjakan ulang
dapatkan rasanya, baru lanjut ke soal yang terakhir. Oke, soal terakhir. Nah, dia bilang jika garis H itu dan garis G ya itu juga. Jadi kita kalau baca soal kayak gitu jangan bener-bener iya soalnya ngapain, karena kan ya, kita yang penting ke gambar dulu. Nah, dan nggak ada yang bisa digali juga. Berarti pada saat dia bilang berpotongan tegak lurus, nah di situ kata kuncinya. Berarti langsung kita lihat kan persamaan satunya kan Y sama dengan AX plus 1. Lalu persamaan duanya adalah Y sama dengan 2X min 1. Karena dibilang berpotongan tegak lurus, berarti A-nya kalau dikali 2 hasilnya harus min 1. Berarti A dikali 2 sama dengan min 1. Berarti A-nya berapa? A-nya min, iya min setengah. Gitu. Nah, karena kita udah dapat A-nya, berarti si dua buah garis tersebut udah berubah. Jadi yang pertama Y sama dengan min setengah, berarti min setengah X tambah 1. Lalu garis kedua Y sama dengan 2X min 1. Masih ingat nggak? Iya benar. Biasa langkah 1, 2, 3 guys, jangan sampai lupa. Berarti ya pertama Y sama dengan Y. Ya, Y sama dengan Y. Berarti min setengah X plus 1 sama dengan 2X min 1. Udah guys, biar nggak pusing kita langsung kali aja. Kali berapa? Kali 2 ya. Supaya nggak ada pecahan. Berarti ini jadinya min X plus 2 sama dengan 4X min 2. Udah deh, berarti ini jadinya 5X. Berarti 4. Maka X-nya adalah 4/5. Nah, karena X-nya udah dapat 4/5, kita tinggal susi-susi ke persamaan yang manapun boleh. Misalkan kita susi-susi X sama dengan 4/5 ke Y sama dengan 2X min 1. Sama dengan yuk 2 kali X-nya ganti 4/5 dikurang 1. Sama dengan 8/5 dikurang satunya ubah jadi 5/5. Kalau penyebut udah sama berarti kalau ngurangin yaitu 3/5. Ini untuk Y-nya ya. Nah, dengan demikian berarti himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah si 4/5, 3/5. Iya. Ada jawabannya? Ya, yang C ya. Mantap. Nah, berakhirnya soal ini maka berakhir sudah video pembelajaran kali ini tentang bab sistem persamaan. Nah, kakak sangat yakin dengan penjelasan ini kalian sudah mulai paham, dan apalagi dari awal kita udah sepakat sering-sering pause untuk catat materi, pahami, resapi ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat supaya banyak yang bisa ngerasain materi ini. Oke, itu aja dari Kak Ian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sang juara.